Makhluk halus konon bisa menampakkan wujudnya kepada manusia. Hal itu nggak cuma terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di seluruh dunia dengan budaya dan agama yang berbeda. Ternyata, kemampuan hantu nggak cuma menggoda dan menampakkan diri ke manusia, tapi mereka juga bisa masuk ke medium lain. Salah satunya boneka. Terdapat beberapa boneka di berbagai mancanegara dan termasuk di Indonesia yang mempunyai mitos ini. Mitos boneka disusupi atau dirasuki makhluk halus dengan berbagai cerita di baliknya. Mari kita bahas di comparison. Makhluk halus identik dengan kepercayaan, baik itu agama, suku, dan budaya. Masing-masing punya cerita makhluk gaibnya sendiri-sendiri. Karena menurut penelitian, agama dan budaya yang berbeda menentukan bentuk hantu yang muncul. Makanya kalau di Indo tuh hantunya kayak tuyul, kunti, dan lain-lain. Nah di Amerika hantunya tuh kayak Frankenstein, Dracula. Atau di Jepang tuh ada Sadako. Makhluk gaib ini selain bisa menampakkan wujudnya, ternyata juga bisa masuk ke dalam suatu medium atau wadah. Baik keris, lukisan, sampai boneka ini. Dan budaya hantu masuk boneka ini ada di berbagai belahan dunia dengan latar belakang cerita yang juga berbeda. Apa aja sih boneka itu? Yang pertama ada Annabelle. Ini adalah cerita hantu boneka yang paling populer di dunia, sampai difilmin sama Hollywood. Berbeda dengan yang ada di film, boneka Annabelle ini berbentuk lucu dan terbuat dari kain. Kalau Annabelle yang di film bentuknya serem dan terbentuk dari kayu. Kalau menurut situs Creepypasta, Annabelle adalah boneka yang dimiliki sama seorang gadis dari sekolah keperawatan bernama Donna. Waktu dia pindah ke apartemen kampusnya, dia turut membawa boneka Annabelle ini karena sangat menyukainya. Namun, beberapa lama setelah pindah, boneka itu mulai menunjukkan keanehan. Boneka itu sering berpindah tempat meskipun nggak ada yang mindahin. Beberapa kejadian misterius nggak masuk akal bikin Donna dan sahabatnya, Angie, yakin kalau si Annabelle ini hidup. Akhirnya, tuh boneka dibawa deh ke paranormal. Ternyata menurut paranormal, boneka ini dirasuki oleh arwah gadis kecil bernama Annabelle yang tewas bertahun-tahun lalu. Dan jasadnya ditemukan di lokasi apartemen Donna. Karena kasihan, si Donna nih ngebiarin si roh Annabelle tetap ada di bonekanya dia. Gokil, berani banget ya. Tapi temen Donna lainnya yang namanya Lou pernah ngalamin hal yang gak mengenakan. Si Annabelle ini pernah nyoba nyekik si Lou dan mencakar dadanya hingga berdarah. Tunggu deh, itu kan boneka dari kain ya. Gimana nyakarnya gitu ya sampai berdarah. Tapi ya udahlah, nikmatin aja, nggak usah dilogikain. Kisah Annabelle ini nyampe ke telinga paranormal kondang, yaitu Ed Warren dan Lorraine Warren. Kalau lu pernah nonton film Conjuring sama Annabelle, pasti lu tahu dia. Pasangan Warren ini kemudian meminta boneka Annabelle untuk dilakukan investigasi. Sekarang, Annabelle jadi koleksi di Warren Occult Museum di Connecticut bersama benda-benda mistis lainnya. Kalau lu berkunjung ke museum itu, lu bakal ngeliat Annabelle di lemari kotak yang berisi peringatan jangan disentuh. Karena menurut Warren, boneka ini masih suka berulah di malam hari. Bahkan konon pernah mencelakakan 2 pengunjung museum akibat pengunjung itu mengabaikan peringatan dan iseng ke kotak boneka itu. Yang kedua, ada Robert the Doll. Robert adalah boneka yang menginspirasi film horor Chucky. Kebayang dong seremnya. Robert adalah boneka berbentuk anak kecil dengan pakaian pelaut. Wajahnya dibuat nggak berekspresi dengan seekor anjing kecil di pangkuannya. Menurut kisah dari situs Ghosts and Gravestones, Robert dulunya dimiliki oleh Robert Eugene Otto, seorang pelukis asal Key West. Namun, boneka ini konon dimasuki roh jahat. Sampai-sampai ceritanya nih nyebar ke seluruh penjuru Amerika Serikat. Usut punya usut, ternyata boneka ini adalah pemberian pelayan keluarganya ketika Robert Eugene Otto masih kecil, yaitu sekitaran tahun 1906.
Ternyata pelayan itu punya dendam sama keluarga Otto karena menjadi korban kekerasan orang tuanya Eugene, sehingga boneka tersebut diberi kutukan ilmu hitam. Robert Eugene kemudian menjalin persahabatan dengan boneka ini dan diberi nama Robert, sama dengan namanya. Nah, setelah beberapa lama, keanehan pun terjadi. Di suatu malam, Eugene berteriak ketakutan disertai barang-barang seperti dilempar dengan keras. Kejadian itu sampai membangunkan ibunya, dan kemudian ibunya mendapati Eugene meringkuk ketakutan dengan kondisi kamar yang berantakan. Sementara Robert the Doll tampak duduk manis di kaki ranjang. Tapi setelah kejadian itu pun keduanya tetap bersahabat sampai Eugene dewasa dan menjadi seorang seniman. Bahkan selama itu orang tuanya juga sering dengar Eugene ngobrol sama Robert the Doll. Dan Robert the Doll tuh ikut balas-balasan ngobrol gitu. Nah, dipikir orang tuanya nih, si Eugene lagi berpura-pura. Tapi tuh suaranya sangat beda banget sama suara Eugene. Setelah beberapa lama, akhirnya Eugene menikah dan meninggalkan rumah keluarganya. Namun, setelah kedua orang tuanya meninggal, ia kembali ke rumah dan melihat Robert dikurung di loteng. Ia kemudian memindahkan Robert dari loteng dan memberi kursi khusus di dekat jendela. Namun, boneka itu kembali berulah. Para pejalan kaki mengaku melihat boneka itu bergerak dari kamar ke kamar dan sering mengintip keluar jendela. Karena muak dengan keisengan boneka itu, akhirnya Eugene kembali menguncinya di loteng. Dan Robert tidak senang akan hal itu. Robert kembali menggoda penghuni rumah dengan mondar-mandir di atas loteng sambil tertawa cekikikan. Beberapa tahun berlalu, akhirnya Eugene meninggal di tahun 1974. Nah, keluarga baru pun menempati rumahnya Eugene nih. Putri keluarga baru itu senang menemukan Robert di loteng. Tapi kesenangannya berubah setelah gadis itu bersaksi boneka itu hidup dan ingin menyakitinya. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, boneka itu dikirim ke Fort East Mortello Museum di Florida. Dan konon di museum itu Robert the Doll kerap mengganggu pengunjung yang datang. Bahkan staf museum juga sering lihat ekspresi Robert berubah dan tertawa cekikikan. Gimana? Percaya? Oke, itu kan dari luar negeri. Indonesia juga punya nih koleksi boneka-boneka yang gak kalah serem, dengan latar belakang cerita atau sejarahnya yang berbeda-beda. Yang pertama ada Jelangkung. Siapa yang gak tahu permainan ini? Permainan legendaris Nusantara yang bersifat supernatural. Jadi Jelangkung ini menggunakan boneka yang umumnya terbuat dari gayung air zaman dulu, yang bahannya adalah tempurung kelapa, terus didandanin dengan pakaian. Ya mungkin sebagian besar lo udah tau lah. Fungsi dari Jelangkung ini jelas sebagai medium pemanggilan arwah. Kalau boneka-boneka kayak Annabelle atau Robert the Doll itu kan dia nakut-nakutin orang lewat medium boneka. Nah, bocah-bocah Indonesia manggil sendiri makhluk halus pakai tuh jelangkung. Buat mainan loh, lu bayangin. Berani banget kan. Mungkin sebagian dari lu yang lihat ini juga pernah main jelangkung kan. Oke, sejarahnya jelangkung ini berasal dari kepercayaan tradisional Tionghoa, yaitu Cai Lan Gong alias Dewa Keranjang. Dalam ritual Cai Lan Gong, Dewa Poyang Moyang atau mirip istilah nenek moyang dipanggil untuk masuk ke sebuah boneka keranjang, yang mana tangan boneka itu diikatkan alat tulis. Nah, kalau itu boneka ngerespon, dia bakal terasa berat, terus nulis pertanyaannya yang kita ajukan di papan tulis atau kertas. Ya, seenggaknya setannya literasinya bagus lah ya, bisa nulis. Nah, diduga ritual Cai Lan Gong itu diadaptasi ke budaya kita menjadi Jelangkung. Nah, namanya mirip-mirip kan. Kalau di budaya Tionghoa, dia pakai boneka keranjang. Kalau di budaya kita, dia pakai boneka gayung tempurung kelapa. Ternyata ritual ini nggak cuma dipakai buat main-main aja, tapi juga pernah dipakai untuk mencari diagnosa penyakit dan pengobatannya. Waktu dulu. Jelangkung juga diadaptasi sama banyak film di Indonesia karena kelegendarisannya dan keseramannya. Selanjutnya ada juga yang terkenal nih, namanya Jenglot. Sebenarnya perdebatan Jenglot ini masih misteri ya. Ada yang bilang dia makhluk,
Ada yang bilang dia buatan manusia atau boneka gitulah, semacam boneka serem. Oke, yang pertama kita pakai pendekatan perdukunan dulu ya. Dari dunia perdukunan, jenglot juga dibagi menjadi dua versi. Versi pertama, dia adalah makhluk jadi-jadian yang ditugasi majikannya untuk mengirim guna-guna atau teluh. Versi kedua, jenglot adalah makhluk gaib beneran yang gak makan nasi, tapi darah. Jenglot pernah muncul secara misterius di tahun 90-an dan menghebohkan Indonesia. Jenglot kadang muncul di batang pohon, di kuburan, atau di atap rumah. Tradisi mengatakan bahwa jenglot adalah seorang petapa yang mempraktikkan sihir terlarang. Namun ketika orang tersebut meninggal, tubuhnya ditolak bumi dan menyusut jadi jenglot. Dari sisi medis, jenglot dibuat melalui proses mumifikasi dari beberapa spesies hewan. Bahkan ada juga jenglot yang pakai rambut manusia. Soalnya penelitian dari Dr. Jaja Surya Atmaja, ahli forensik UI, dia menemukan adanya karakteristik DNA pada kulit jenglot dengan manusia. Tapi menurut Dr. Jaja, hal itu bisa meleset. Bisa aja kulit jenglot yang diteliti terkontaminasi dengan darah manusia, sehingga DNA-nya bisa mirip. Ya biasanya kan praktek perdukunan gitu kan, ada campur-campuran darah atau apa gitu kan. Tapi sekarang jenglot banyak dijual di Tokopedia. Yang terakhir adalah Susan. Ya lihat aja, psikopat kan dia, main asal suntik aja, njus. Ya udah segitu ya dari gua. Kalau ada info yang salah, mohon maaf, bisa tulis sanggahannya di komen bawah. Ciao.